Kita kan sering dapat nasihat kalau misalkan kita pengen sesuatu, kejarlah sesuatu itu semaksimal mungkin gitu, sekuat tenaga kita. Tapi pernah nggak sih lu coba atau misalkan lihat orang lain nangkep ayam? Semakin ayamnya kita kejar, ayam itu malah lari makin jauh. Tapi begitu kita fokus ngerjain hal yang sedang kita kerjain, ketika kita tidak peduli sama ayamnya, ayamnya malah datang nyamperin kita. Kalau kayak gitu berarti nasihat yang biasa kita dengerin itu salah dong. Kalau dibilang salah sih enggak ya, karena usaha itu tetap diperlukan. Tapi ada sisi lain dari usaha yang mesti kita perhatikan. Dan sisi lain itu dijelasin oleh ide atau teori yang bernama hukum usaha terbalik. Di mana di hukum ini justru dijelaskan kalau kita pengen sesuatu, lebih baik kita mengecilkan usaha kita. Hukum ini juga menjelaskan sedikit kapan kita harus berusaha dan kapan kita harus berhenti berusaha. Intinya, hukum ini ngejelasin kalau usaha aja nggak cukup, Brody. Aldous Huxley, seorang filsuf dari Inggris, menjelaskan, untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, mesti ada sebuah seni untuk mengkombinasikan antara usaha dan relax. Itu juga justru berkebalikan dengan hustle culture yang biasa kita dengar gitu hari ini. Influencer, hustle culture. Justru kata filsuf ini juga berkebalikan dengan hustle culture yang biasa digaungkan oleh influencer akhir-akhir ini gitu ya. Biasanya yang kita dengar itu kan semakin besar usaha kita maka akan semakin besar hasilnya. Makin keras kita cari maka akan semakin ketemu. Makin banyak jam yang kita habiskan untuk bekerja maka kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Kata filsuf ini atau kata si Aldous ini justru kebalikan dari itu. Contohnya, misalkan kita coba untuk tidur dan semakin kita berusaha untuk tidur, malah kita semakin tidak ingin tidur. Udah pakai penutup mata, udah digelapin, udah ngedengerin lagu Payung Teduh, udah ngapain. Semakin kita berusaha untuk tidur, justru malah kita makin gak bisa tidur gitu. Karena tidur itu adalah tingkat paling tinggi dari relax gitu. Dan semakin kita memasukkan sebuah usaha untuk kita bisa tidur, itu malah berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya kita lakukan gitu, yaitu relax. Contoh lainnya adalah ketika kita coba cari pacar atau cari pasangan dalam hidup kita. Semakin kita mencoba mendekati dengan semaksimal mungkin, dengan sekerja keras mungkin, orang yang kita kejar malah makin jauh. Karena orang itu ilfeel. Begitu juga dengan pasangan yang sudah kita punya misalkan. Semakin kita nggak pengen dia pergi, semakin dia pergi. Semakin kita kekang orang itu, semakin orang itu pengen keluar dari semua ini gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena seperti yang dijelaskan oleh Viktor Frankl, semakin kita pengen sebuah hasil, semakin kita berharap akan satu hasil dan tidak menginginkan hasil yang lain, akan timbul sebuah perasaan yang spesifik, yakni harap-harap cemas. Kayak misalkan di contoh sebelumnya, semakin kita pengen agar pasangan kita nggak kemana-mana, maka kita akan semakin cemas, semakin berharap agar dia itu tidak kemana-mana gitu. Justru gara-gara kecemasan yang kita punya, hal yang bakal kita lakukan akan counter efektif atau tidak efektif. Malah justru bikin pasangan kita nggak nyaman, dan justru dia malah jadi pengen pergi gitu. Contoh lainnya misalkan ada pada barang-barang yang hilang. Semakin kita pengen barang ini tidak hilang dan pengen barang ini ketemu, justru barang ini malah jadi nggak ketemu gitu. Kayak pernah kan lu misalkan nyari kunci, nyari apa gitu. Aduh ini jangan sampai hilang, barang ini jangan sampai hilang. Ketika lu lagi nyari, lu nggak relax nyarinya gitu. Dan justru malah jadi nggak ketemu. Counter efektif. Tidak dicari perlahan satu persatu gitu. Konsep relax atau santai secara selewat, kayaknya itu bukan hal yang mesti kita kerjain kalau kita ada sesuatu yang kita pengenin gitu. Tapi kalau misalkan kita gali lebih dalam, relax itu sangat dibutuhkan. Misalkan kita belajar renang dengan tidak relax atau panik, maka semakin besar kemungkinan kita tenggelam gitu. Semakin kita santai, relax, dan nggak panik, justru kita akan mengambang ke atas. Kalaupun misalkan kita udah jago, relax itu tetap dibutuhin. Misalkan kita jago main piano, main gitar, atau apapun itu, ketika kita harus tampil di atas panggung dan kita panik, maka hasil yang diharapkan justru tidak sesuai. Atau contoh lainnya pidato. Ketika kita pidato, kita pengen banget pidatonya bagus. Memang pengen ini nggak salah. Tapi kalau misalkan kita nggak relax menjalankan keinginan kita, maka kita akan blank. Otomatis. Kayak aku sekarang, blank. Karena kalau misalkan kita sudah jago melakukan sesuatu, otak kita sebenarnya secara tidak sadar itu merekam segala jenis gerakan yang sudah biasa kita lakukan. Misalkan contohnya kita lagi belajar gitar di awal ya, kita belajar gitar, megang kuncinya tuh ini telunjuknya di sini, ininya begini gitu. Tapi begitu kita udah biasa, begitu kita udah jago, otak kita tuh udah ngerekam semua itu. Dan sebenarnya ketika kita tampil di panggung, kalau misalkan kita nggak relax, tiba-tiba kita tuh sadar semua gerakan yang kita lakukan. Dan perasaan itu tuh sama kayak awal-awal kita belajar. Kita sadar melakukan segala jenis gerakan, bahkan gerakan-gerakan kecil. Dimana harusnya, kalau misalkan kita udah pro, itu kita nggak perlu sadar akan hal itu gitu. Semestinya itu semua terjadi dengan flow. Sudah mengikuti arusnya saja gitu, Brody. Kata orang-orang yang menganut Taoisme dari Cina,
kesadaran yang kita punya ketika kita melakukan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan itu adalah penghalang. Contoh paling konkret dari fenomena itu adalah ketika kita bernapas. Bernapas itu satu hari bisa berapa kali, Brody? Bisa ribuan kali. Kita udah hidup misalkan berpuluh-puluh tahun atau bahkan cuma 5 tahun kita bernapas itu udah sering banget. Tapi kalau misalkan kita tegang karena sebuah momen gitu ya, tiba-tiba kita napas secara manual, coy. Padahal nafas itu kan, bro, udah otomatis gitu harusnya. Tapi ya itu gara-gara kita tidak rileks, gara-gara kita tegang dan panik, kita menjadi bernapas secara manual. Gitu ya, Brody. Terus gimana dong cara kita untuk menyeimbangkan antara usaha dan rileks itu? Keseimbangan itu pasti pernah dialami oleh musisi, pelukis, atau atlet. Ketika musisi menjadi satu dengan alat musiknya, ketika atlet menjadi satu dengan kaki, badan, dan seluruh instrumen-instrumen olahraganya, ketika pelukis masuk ke dalam lukisannya, itu yang disebut sebagai sebuah zona. Nah, itu adalah momen di mana usaha dan rileks itu seimbang. Atlet sudah percaya pada dirinya yang sebelumnya bahwa dia telah melakukan persiapan yang cukup, dan dia rileks, pede, tidak menginginkan apapun dalam pertandingan yang sedang dia laksanakan itu gitu. Begitu juga dengan para pelukis. Ketika pelukis masuk ke dalam zonanya, dia tidak mengharapkan apapun. Dia percaya pada latihan-latihan yang sudah biasa dia lakukan gitu. Yang paling jelas adalah analogi dari Charles Bukowski, seorang sastrawan. Analoginya berbunyi seperti ini. Kalau misalkan kita melihat ada serangga yang di luar jangkauan kita, atau misalkan ada di atas tembok yang gak bisa kita gapai, maka tunggu saja serangga itu untuk menghampiri kita. Kalau misalkan kita pengen serangga itu untuk mati, maka pukullah sekencang mungkin sehingga serangga itu mati. Kalau misalkan serangga itu lucu, imut, dan menggemaskan, tangkaplah dan peliharalah serangga itu. Dan di situ analoginya, serangga itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Kalau misalkan kita loncat-loncat mengejar serangga itu, malah nggak dapat kan. Tapi justru kalau kita diem, tungguin serangganya datang ke kita, atau tungguin serangganya turun, baru kita samperin, itu jadi sesuatu yang lebih efektif, Brody. Untuk lebih mengerti video ini, kalian harus menonton video dari kita yang sebelumnya, yang menjelaskan peran dari keberuntungan untuk kita dapat meraih kesuksesan kita. Itu Aisyah, terakhirnya. Itu harus ada itunya. Itu jadi kayak signature move.